Bapak Ibu. Halo. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, kita memuji Tuhan dengan pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, melalui kebaikan Tuhan, mari kita senang hati masuk di hadirat Tuhan. Kiranya lewat dari berkat Tuhan, kita terus diberkati. Kita terus memuji Tuhan dengan hati, dengan rasa syukur kita. Sebab berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, mari kita menikmatinya. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya
haleluya, ketiganya yang menang. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja saleh di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau sudah menolong memberkati kami ya Tuhan, sehingga saat ini ya Tuhan kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, kiranya tidak menjadi penghalang, penghambat berkat-Mu yang akan Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami beribadah kepadamu, kiranya pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan lewat dari berkat-Mu Tuhan, ibadah kami ini bisa menjadi hormat kemuliaan Bapa di surga. Berkati juga yang melayani Engkau pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan, sehingga pelayanan kami pada hari ini bisa menjadi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nanti Tuhan. Inilah doa setiap kami, ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama
saat ini kita mendengarkan vokal grup dengan judul Ku Tak Tahu Kan Hari Esok. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam kebaktian, sekalipun masih tetap di rumah masing-masing. Mari, sebelum kita baca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini kami boleh lagi Tuhan membaca firman-Mu bersama-sama, merenungkan firman-Mu, supaya kami mendapatkan kekuatan baru. Bapa, kami bersyukur, kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan September. Kami masuki minggu pertama dari bulan September ini. Kami berterima kasih untuk semua pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Bapa, sebentar kami akan baca firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Tuhan, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Tutup akan hamba-Mu di balik salib Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya 58. Yesaya 58
Ayat yang ke-9 dan ke-10. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Pada waktu itu, saat Yesaya berkata, itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab engkau. Akan berteriak. Ketika engkau berteriak minta tolong. Dan Ia akan berkata, inilah aku. Inilah aku. Tuhan hadir. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Ini aku hadir. Pada saat Yesaya menyampaikan firman Tuhan yang seperti yang baru kita baca tadi. Keadaan Israel amat menyedihkan. Karena orang benar binasa. Orang saleh tercabut nyawanya. Orang jahat membunuh orang yang lurus hatinya. Tuhan, di manakah engkau? Mengapa ini terjadi? Orang-orang benar binasa. Karena mempertahankan kebenarannya. Di mana keadilan? Di mana kebenaran? Tidak adil. Tidak benar. Orang jahat membunuh orang yang lurus hatinya. Dengan semena-mena. Dunia begitu mengerikan. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak tahu? Itu perempuan-perempuan berzina. Mereka bukan orang biasa. Tapi orang-orang yang terhormat. Mereka berzina dengan tidak ada rasa malu. Di mana moral orang-orang terhormat itu? Rakyat berteriak. Di mana Tuhan? Tuhan memanggil engkau. Penjahat, pemberontak dan pendusta menyembelih anak-anak untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa di lembah-lembah, di celah-celah bukit batu. Oh Tuhan, amat mengerikan. Keadaan itu mirip dengan keadaan sekarang. Kita terjepit di antara petaka COVID-19, kesulitan ekonomi, kekuatan politik para elit yang sakit hati. Israel berteriak. Israel berseru. Tidak tahan. Tuhan. Israel berteriak minta tolong.
Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saat Tuhan menjawab, ini aku, Tuhan hadir. Apa yang diharapkan? Ada sesuatu ketika Tuhan hadir. Ada sesuatu yang diharapkan. Tuhan mengharapkan agar ada pengakuan, ada permohonan ampun, dan Tuhan akan mengampuni. Di dalam Mazmur 42 ayat kelima, dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwa tertekan karena kengerian, karena ketakutan, karena kesedihan, kekecewaan, dan tidak dapat melakukan perlawanan. Jiwa tertekan. Pada saat jiwa tertekan, ada sesuatu yang terjadi. Bersyukur ketika jiwa tertekan, ada kesadaran dan mau mengakui kesalahan karena perbuatan Israel fasik. Mereka harus membuka belenggu-belenggu. Ini kata Tuhan. Tuhan hadir. Dan Tuhan berkata, lepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Lepaskan tali-tali kuk. Merdekakan yang teraniaya. Saudara-saudara, saat ini mirip dengan keadaan pada waktu itu. Orang terbelenggu dengan kemiskinan akibat petaka COVID-19. Saudara-saudara teraniaya oleh COVID-19. Bukan karena disiksa. Bukan karena dipukul. Tetapi teraniaya oleh karena kesulitan. Teraniaya oleh karena kesusahan. Teraniaya oleh karena kekurangan. Mari bantu bebaskan dengan apa yang kita ada. Mari kita mematahkan kuk, mecah-mecah roti bagi orang yang lapar. Ekonomi yang lumpuh menjadi kuk bagi banyak orang. Mari bantu semampu kita. Banyak orang membutuhkan roti dan makanan. Mereka membutuhkan nasi. Mereka membutuhkan beras. Mari ulurkan tangan bagi saudara-saudara yang perlu bantuan. Tolong yang sedang kelaparan. Bawa yang membutuhkan pertolongan. Ringankan bebannya. Jangan sembunyikan diri terhadap saudara yang memerlukan. Ketika ia memanggil, Tuhan menjawab, ini aku hadir. Apakah kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah saudara yang membutuhkan? Kita hadir. Kita menghadirkan Tuhan bagi saudara kita. Suatu kali di sebuah perumahan di mana rumah-rumahnya adalah rumah kopo.
Kalau rumah kopol berarti dinding rumah itu, rumah tetangga dan sebelah, itu hanya setengah bata. Jadi, apa yang dibicarakan di sebelah, maka sebelahnya akan mendengar apa yang dikatakan. Suatu kali, di tengah-tengah keluarga itu, di tengah-tengah perumahan seperti itu, hampir semua yang tinggal di situ, orang-orang yang kurang mampu. Orang yang hidupnya dari hari ke hari. Suatu kali, ada tetangga dari sebuah rumah. Tetangga ini mempunyai 3 anak kecil. Di mana orang tuanya sedang bekerja. 3 anak ini menangis. Merengek kepada kakaknya. Kak, lapar kak? Lapar kak? Si kakak bilang, sabar ya dek, sabar. Kita belum punya uang. Tunggu ibu sedang mencari uang. Tapi ketiga anak itu menangis. Karena mereka masih kecil-kecil, tidak bisa tahan lapar. Si kakak sekali lagi bilang, sabar ya dek, sabar. Tetangga sebelah mendengar akan apa yang diucapkan oleh si kakak tadi. Langsung tetangga sebelah dengan tidak banyak bicara. Dia mengambil nasi yang ada sebakul yang dia masak untuk keluarganya. Dia tidak tahan untuk mendengar tangisan dari anak sebelah. Langsung dia pergi ke sebelah. Dia ketuk pintunya, dia katakan, nah ini nasi nak, makan, makan. Ambil. Padahal buat si ibu yang bawa nasi, bakul nasi itu untuk satu keluarganya. Tetapi dia berkata, kami masih ada, masih cukup. Ya, pakai ini. Saudara-saudara, apakah kehadiran kita ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita, bisakah kita hadir untuk keluarga yang membutuhkan? Ibu tadi hadir membawa Yesus dalam keadaan yang susah dari keluarga tetangga sebelah. Tuhan hadir. Inilah aku. Ketika Tuhan hadir membawa terang. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita yang menjadi pengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Pengikut Yesus mempunyai terang hidup. Tidak hidup di dalam kegelapan. Matius 5 ayat 14 berkata, bagian A, kamulah terang dunia. Pengikut Yesus mempunyai terang hidup. Maka Yesus berkata, kamulah terang dunia. Ketika kita berteriak, Tuhan tolong,
Tuhan tolong. Ia menjawab, ini aku hadir. Kehadiran Tuhan menjadikan kita terang dan kita menghadirkan Yesus dengan menghadirkan terang tengah-tengah daripada dunia ini. Saat ini orang-orang membutuhkan terang. Kehadiran kita adalah terang. Bagi dunia di sekitar kita. Kalau kita hadir tengah-tengah daripada saudara-saudara kita hadir dengan terang itu. Bersama-sama dengan Yesus. Tengah-tengah mereka. Apakah kita pernah ingat seorang yang namanya Florence Nightingale? Dia adalah ibu daripada juru rawat. Florence Nightingale, dia dari Inggris. Dia mengajak beberapa teman untuk melakukan sesuatu di tengah penderitaan pada saat itu. Ada perang Crimea. Florence Nightingale berjalan dari kegelapan, dari tenda satu ke tenda yang lain, dengan membawa pelita. Diajak temannya. Mula-mula dia berjalan sendiri. Untuk apa? Datang ke tenda satu. Menolong mereka korban perang yang mengalami luka-luka. Yang mengalami penderitaan akibat perang. Florence Nightingale membawa pelita, membawa terang buat mereka yang sedang menderita, yang terluka dibalut, yang terluka diobati. Setelah selesai dari tenda satu, pindah ke tenda lain, kemudian pindah lagi ke tenda yang lain. Inilah yang dilakukannya. Dia datang menghadirkan terang di tengah-tengah penderitaan. Dia datang untuk para korban perang. Saat ini banyak orang-orang yang menderita akibat perang COVID-19. Memang bukan dengan senjata, tetapi mereka menderita kegelapan. Mereka memerlukan uluran tangan. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Supaya kita datang memberi terang kepada mereka yang menderita akibat dampak dari COVID-19 ini. Mari kita bantu mereka. Mereka terisolasi. Tidak ada yang mau mendatangi mereka. Siapa yang bisa menolong mereka? Bagi orang-orang yang terdampak, harus menghadapi karantina. Mereka tidak boleh berkeliaran. Siapa yang datang untuk membantu? Tetangga-tetangga. Datang menjadi terang. Supaya mereka bisa tertolong. Saudara-saudara, dampak dari COVID-19 ini begitu mengerikan. Saat ini semakin banyak. Apakah kita tidak terketuk untuk menjadi terang? Mengulurkan tangan. Menolong mereka yang kita bisa bantu. Mereka membutuhkan makanan. Mari kita masuk menjadi terang bagi mereka. Inilah aku, kata Tuhan. Aku hadir. Di dalam Yohanes 16 ayat 33a, kata demikian.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ketika kita berteriak, Tuhan tolong, Ia hadir. Ia hadir membawa damai sejahtera buat kita semua. Ia sudah hadir. Ia sudah datang di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan damai sejahtera, kita perlu menghadirkan damai sejahtera itu juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita. Saudara-saudara, COVID-19 menyebabkan banyak rumah tangga kehilangan damai sejahtera. Ekonomi keluarga berantakan, keharmonisan rumah tangga banyak yang rontok. COVID-19 memporak-porandakan ekonomi banyak orang. Banyak keluarga berantakan, tidak dapat bertahan. Pertengkaran suami istri tidak terelakkan karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Banyak rumah tangga runtuh. Perceraian terjadi di mana-mana. Sungguh sangat mengerikan, sangat memilukan. Tercatat saat COVID ini di daerah Soreang, Jawa Barat, permohonan minta cerai di pengadilan agama melonjak hebat. Mereka antri berbondong-bondong hanya untuk mengurus perceraian. Karena mereka tidak tahan lagi untuk bisa hidup bersama. Di Semarang, 459 istri. Mereka berkata, kompak untuk menjadi janda. Sungguh mengerikan. Di Bandung, 1.355 janda baru tercatat dalam pengadilan agama. Belum di tempat-tempat lain. Perceraian begitu marak. Rumah tangga hancur. Tidak ada damai sejahtera lagi. Anak-anak melawan orang tua. Orang tua begitu kejam terhadap anak-anaknya. Kalau kita tadi membaca di dalam Yesaya pasal 58, kita dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang itu. Di dalam Yesaya 58 dan sebelumnya, kita melihat bagaimana orang-orang saling membunuh. Anak-anak kecil dibunuh. Tidak ada damai sejahtera lagi. COVID-19 mengakibatkan rumah tangga kehilangan damai sejahtera. Berteriaklah pada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Ini aku. Tuhan hadir. Kita hadir di tengah COVID-19. Membawa suara Tuhan. Aku hadir. Supaya kamu beroleh damai sejahtera. Mari. Hadirkan diri kita. Di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sedang mengalami rumah tangga yang tidak harmonis lagi. Supaya tidak hancur. Supaya tidak pecah. Kita datang membawa damai sejahtera.
Aku hadir supaya ada pertobatan, ada pengampunan. Tuhan hadir supaya ada terang di dalam kehidupan. Tuhan hadir supaya kita menghadirkan akan Tuhan di tengah saudara-saudara kita, membawa damai sejahtera. Amin. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menyampaikan firman. Kami boleh mendengarkannya. Biar Tuhan sendiri menerjemahkan firman-Mu lebih jauh. Tuhan, tolong Tuhan, supaya kami boleh hadir di tengah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita. Kami boleh Tuhan menjadi pengharapan buat mereka. Bahwa ketika kehadiran kami datang, kami boleh membawa damai, membawa terang, membawa akan pengampunan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah Tuhan dari saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah semua karena pemeliharaan Tuhan, dan biarlah firman yang boleh disampaikan boleh memberkati kita. Terima kasih juga untuk hamba Tuhan yang sudah melayani Pak Pendeta. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Bapak Ibu, terima kasih juga kita berterima kasih untuk pelayanan yang sudah disampaikan oleh Pak Evan dan juga Saudara Aji di dalam pelayanan multimedia. Kiranya rekan-rekan boleh diberkati di dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, pekerjaan, dan segala macam apapun yang dikerjakan. Kemudian Bapak Ibu dapat boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga melalui amplop yang sudah dibagikan. Bapak Ibu, setiap hari Kamis kita ada PA, tetap berjalan dengan baik, pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu boleh bergabung bersama-sama untuk boleh bertumbuh bersama di dalam mengenal akan Tuhan. Dan juga PA kaum wanita setiap hari Jumat dan Sabtu. Bapak Ibu atau Ibu boleh memperhatikan WA Group. Kemudian setiap hari Senin, teman-teman pemuda mari bersama-sama ikut di dalam PA pemuda yang dilaksanakan setiap hari Senin jam atau pukul 6 sore. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, Bapak Ibu boleh menghubungi Pak Pendeta. Nah, Bapak Ibu, terhitung mulai bulan September ini, maka kita kedatangan salah satu rekan yang akan membantu pelayanan kita di GIA Jemur Sari ini. Nanti beliau memperkenalkan dirinya, dia dari mana, tujuannya ke sini, jadi kita akan mendengar perkenalan singkatnya. Saya panggil, silakan Saudari Christina untuk boleh memperkenalkan diri. Shalom. Bersyukur pada hari ini saya boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Darius telah mengizinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada jemaat di gereja GIA Jemur Sari. Baik, saya akan memulainya. Nama lengkapnya Susanti Iman Christina, nama panggilannya Christina. Dan saya berasal sekolah STT Salem dan saya asal Nias. Jadi Bapak Ibu, tujuan saya ke sini yaitu untuk melaksanakan pelayanan praktek 1 tahun. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pelayanan yang saya lakukan pastinya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Untuk itu saya sangat membutuhkan dukungan
himbauan maupun kritikan dari Bapak Ibu untuk memperbaiki diri saya untuk lebih baik ke depan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Saudari Christina yang sudah memperkenalkan diri. Semoga Saudari Christina boleh betah di sini, boleh adrenalinnya boleh diuji dan semakin hari terpacu untuk semakin giat melayani Tuhan. Bapak Ibu, demikian pengumuman. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menolong dan kebaktian kami. Kami bersama-sama berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Buat Tuhan setiap keluarga, biar Tuhan hadir tengah mereka kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau memelihara kami di dalam anugerah-Mu. Kami bersama-sama berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang sudah berlelah-lelah dengan susah payah, bekerja, berusaha dengan sekuat tenaga, supaya kami boleh tetap terpelihara. Kami boleh tetap bisa sekolah. Terima kasih untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan sudah memelihara kan orang tua kami. Ketika mereka masih bekerja, Tuhan memberikan kesabaran, memberikan hikmat, supaya mereka sanggup mengatasi setiap persoalan dengan pertolongan. Tuhan berkati orang tua kami. Mereka sudah memberikan apa yang menjadi milik-Mu, dikembalikannya kepadanya. Berkati orang tua kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka yang sudah memberikan segala sesuatu yang menjadi milik-Mu itu kepadamu. Peliharakan keluarga anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga bisa memeliharakannya dengan baik. Tuhan, terima kasih. Mereka juga menyisihkan sesuatu buat kami. Di tengah-tengah kesulitan, mereka tetap ingat kami orang tuanya. Tuhan berkati anak-anak kami. Kami berdoa juga buat kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami Tuhan pekerjaan yang kurang baik, usaha yang tidak terlalu baik Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong. Buka jalan Tuhan, supaya kami beroleh rezeki kami Tuhan. Dengan pertolongan-Mu. Bukakan jalan Tuhan buat usaha yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Cukupkan kebutuhannya. Cukupkan Tuhan apa yang diperlukan. Kami berdoa buat mereka yang saat ini Tuhan. Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan merindukan pekerjaan karena kena PHK. Karena tidak ada yang dapat dilakukan lagi Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Tolong saudara-saudara kami ini Tuhan. Sangat membutuhkan Kau. Hadir Tuhan di tengah-tengah mereka. Tuhan biar kami mau hadir di tengah saudara-saudara kami. Untuk membantu meringankan beban mereka. Tuhan tolong Tuhan. Buka jalan buat saudara-saudara kami. Supaya ada pekerjaan dapat dilakukan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah. Banyak saudara-saudara kami yang sedang Tuhan sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan hadir di tengah saudara-saudara kami. Supaya Tuhan menyembuhkannya. Kami ingat Cici Alim Tuhan.
yang baru dioperasi matanya. Biar Tuhan juga yang menjamahnya, supaya operasinya berhasil dengan baik, dan ia bisa melihat lagi dengan terang. Terima kasih Tuhan, Kau menolong operasi katarak. Tolong Tuhan, supaya yang sebelah lagi dapat dilakukan pada saat yang akan datang. Kami percaya Tuhan menolong semua anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mencintai bangsa kami dan negara kami Indonesia. Tolong Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat dan akal budi buat Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Tolong Tuhan, supaya beliau diberikan hikmat Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu yang harus diputuskannya dan diteruskannya kepada para menteri dan juga semua bawahan. Supaya semua Tuhan jajarannya boleh mengerjakan Tuhan apa yang telah diputuskan dengan bijaksana di dalam takut akan Tuhan. Supaya roda kehidupan daripada bangsa ini, roda perekonomian bisa berjalan. Yang Kau tolong Tuhan, supaya semua dapat berjalan lagi. Kami bersama-sama berdoa untuk keadaan Tuhan politik yang memanas. Karena banyak orang-orang yang mencoba untuk menjadi pemimpin. Tetapi mereka Tuhan adalah orang-orang Tuhan yang hendak mengganggu kestabilan daripada NKRI. Tolong Tuhan, supaya mereka diredakan. Supaya mereka menyadari bahwa bukan mengkritik yang tidak karuan. Tapi mereka perlu mendukung supaya rakyat menjadi tenang. Dan rakyat bisa bersama-sama membangun akan Indonesia ini. Biar NKRI boleh bersatu padu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan memberkati bangsa kami. Memberkati rakyat Indonesia. Memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdiri bersama-sama. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.